Wanita itu dijadikan manusia babi oleh mantan kekasihnya yang brengsek dan dikurung dalam sangkar besi. Hanya karena pria itu ingin menikahi adik kandungnya sendiri. Sementara pangeran yang mencintainya sepenuh hati, menggigit roti dari tanah dan dengan satu kaki pincang mencoba menyuapinya. Namun justru ditikam oleh si bajingan sampai mati. Tubuhnya jatuh di lantai yang dingin. Adik yang kejam itu malah sengaja menumpahkan lilin menyala. Berniat membakar wanita itu hidup-hidup. Wanita itu menggertakkan gigi bersumpah dengan darah. Kalau ada kehidupan berikutnya dia pasti akan membalas dengan darah. Tak disangka detik berikutnya, dia benar-benar terlahir kembali ke hari yang mengubah nasibnya. Kenangan pahit dari kehidupan sebelumnya seperti mimpi buruk yang terulang. Dulu dia ditipu oleh adiknya pergi ke hutan. Saat dirampok oleh bandit, adiknya justru menjualnya demi keselamatan sendiri. Membuatnya diperkosa dan dipermalukan seumur hidup. Kali ini wanita itu bertekad bulat untuk mengubah akhir yang tragis. Jadi dia lebih dulu membuka mulut. Langsung menyerahkan adiknya yang licik kepada para bandit. Sebelum adiknya sempat menjelaskan, mulutnya sudah disumpal dan diseret masuk ke hutan. Wanita itu bersama pelayannya pun lolos dari bencana. Namun di perjalanan pulang mereka bertemu dengan sang pangeran. Untuk membalas kebaikannya di kehidupan lalu, wanita itu nekat menghentikan tandu pangeran. Mengaku sudah lama mengaguminya. Dan berjanji bisa menyembuhkan kaki sang pangeran. Pangeran pun mengenalinya sebagai gadis yang dulu menyelamatkannya. Ternyata mereka pernah bertemu saat masih kecil. Saat itu pangeran sedang kambuh penyakit emosinya. Semua orang menjauh darinya. Hanya gadis kecil itu yang berani menenangkannya. Maka ketika para pengawal mencoba menghalangi, pangeran langsung menghentikan mereka. Melihat gadis itu semakin mendekat, penyakitnya tiba-tiba mereda. Setelah pangeran kembali normal, dia bertanya apa hadiah yang diinginkan gadis itu. Tak disangka gadis itu meminta satu hal tak terduga. Di hari dia menikah dengan perintah kaisar, dia ingin pangeran datang merebut pengantinnya. Pangeran pun langsung setuju. Hari pernikahan tiba dengan cepat. Wanita itu lebih dulu memerintahkan pelayannya mengurung adik liciknya di rumah pribadi, lalu sengaja menyebarkan kabar itu. Saat pria brengsek itu hendak menjemput pengantin, dia mendengar adik perempuannya diculik. Karena panik, dia menyuruh pengawal menjemput pengantin, sedangkan dia sendiri pergi menyelamatkan adiknya. Wanita itu tahu rencananya berhasil. Dia sengaja menunda waktu dengan alasan pengantin pria tak datang, menunggu pangeran datang merebutnya. Melihat pria itu tak kunjung muncul, neneknya yang bias terhadap adiknya mulai mendesak agar dia segera naik tandu. Namun kali ini wanita itu tak mau lagi menuruti. Dia mengatakan pernikahan ini adalah perintah kaisar. Kalau calon suami tak datang menjemput sendiri, itu sama saja menghina kaisar. Bahkan dia mengancam akan melapor pada kaisar. Karena takut laporan itu benar-benar sampai, para pengawal terpaksa mengaku kemana pangeran pergi. Mendengar itu wanita itu segera membawa orang-orang menuju rumah pribadi. Saat mereka membuka pintu kamar, mereka mendapati pria itu dan adiknya berbaring di ranjang dengan pakaian berantakan. Wanita itu mengira setelah aib terbongkar, pria itu akan membatalkan pernikahan. Tapi ternyata bajingan itu malah bilang, biar dia menikahi keduanya sekaligus. Menjadikan wanita itu istri utama dan adiknya selir. Bahkan nenek yang bodoh itu ikut membujuknya. Katanya demi keluarga menahan sedikit hinaan tak apa. Wanita itu tertawa marah, mengatakan lebih baik neneknya saja yang menikah dengannya. Dia pun mengungkapkan bahwa adiknya sudah hamil, dan bersumpah untuk membatalkan pernikahan itu. Pria itu malu sekaligus marah, berusaha menyeretnya paksa untuk tetap menikah. Namun tubuh wanita itu lemah, tak punya kekuatan melawan. Di saat genting itu, pangeran pun datang tepat waktu.